Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cuk Melisa ingin mempresentasikan hasil dari kerja saya sendiri mengenai BUMDes desa. Setelah saya mengadakan wawancara dengan kepala desa di desa saya, penyebutan BUMDes di sini ialah BUMG, Badan Usaha Milik Kampung. Jadi di PPT saya juga saya menggantinya menjadi BUMG. Yang pertama, di slide pertama ada pengertian Badan Usaha Milik Desa. Badan Usaha Milik Desa merupakan institusi yang dibentuk oleh pemerintah desa dan masyarakat untuk mengelola institusi tersebut berdasarkan atas kebutuhan dan ekonomi desa. BUMG atau disebut Badan Usaha Milik Desa ini dibentuk berdasarkan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, di mana berlaku dalam kesepakatan antara masyarakat desa. BUMDes juga telah memberikan kontribusi yang baik bagi penguatan ekonomi di pedesaan dalam mengembangkan perekonomian masyarakat, khususnya dalam menghadapi Asean Economic Community tersebut. Selanjutnya ada tujuan pendirian BUMG atau BUMDes. Yang pertama ada meningkatkan perekonomian desa. Yang kedua, mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kemajuan desa. Yang ketiga ada meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi masyarakat. Yang keempat, pengembangan kerjasama usaha desa dalam mengelola aset desa antara pihak dan pihak ketiga. Yang kelima, menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan warga. Dan yang terakhir, membuka lapangan kerja. Lalu ada tujuan pendirian BUMG atau BUMDes. Yang pertama ada kooperatif. Semua komponen yang terlibat dalam BUMG harus mampu melakukan kerjasama dengan baik demi kerjasama dan kelangsungan hidup usaha. Yang kedua, partisipatif. Semua komponen yang terlibat dalam BUMG ini harus siap secara sukarela memberikan dukungan dan kontribusi yang tepat bagi kelangsungan BUMG. Selanjutnya ada emansipatif. Semua komponen yang terlibat dalam BUMG ini harus dipandang sama dengan suku dan agama. Selanjutnya ada transparan. Hal ini mempengaruhi terhadap kepentingan masyarakat umum dikenal oleh segenap lapisan masyarakat. Selanjutnya akuntabel. Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis. Dan yang terakhir ada sustainable. Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam kegiatan BUMG. Selanjutnya ada metode penelitian. Dalam metode penelitian ini saya menggunakan metode penelitian kualitatif, yakni penelitian yang menggunakan kuesioner. Penelitian ini mengacu pada peraturan-peraturan tertulis untuk kemudian dikaji, menerapkan atau implementasi di lapangan. Dalam hal ini terkait dengan peran BUMDes IMONLE dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa berdasarkan Undang-Undang 2016 tentang desa. Selanjutnya ada lokasi penelitian. Jadi di sini saya mengambil lokasi di desa saya sendiri di Desa Suapangkat, Kecamatan Bubon, Kabupaten Aceh Barat. Jenis penelitian yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang merupakan prosedur memecahkan masalah yang diselidiki dengan mengembangkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak. Selanjutnya ada sumber data. Di sini ada dua sumber data. Yang pertama data primer, data yang diperoleh berupa fakta atau keterangan hasil penelitian secara langsung di lokasi penelitian, dan hasil wawancara dengan narasumber yang mengelola BUMDes itu sendiri, BUMDes IMONLE itu.
di Gampung Suak Pangkat, manajer operasional BUMG Imongdeh Gampung Suak Pangkat maupun masyarakat di Kampung Suak Pangkat tersebut. Yang kedua ada data sekunder. Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan sifat yang bersifat autoritatif, yaitu norma, kaidah dasar, dan peraturan perundang-undangan. Slide selanjutnya, pengembangan BUMG ataupun BUMDes. Di Kampung Suak Pangkat memiliki potensi yang bisa diangkat menjadi komunitas atau dikembangkan. Potensi Gampung merupakan sumber daya yang dimiliki kampung yang dapat digunakan dan dikembangkan untuk menaikkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Mayani 2015, pengembangan pada umumnya merupakan suatu daya tarik baik wisata yang dapat menarik untuk dikunjungi oleh wisata ataupun diri sendiri, masyarakat sendiri. Tapi di sini untuk pengembangan BUMDes di Suak Pangkat lebih untuk kebutuhan masyarakat tersebut. Selanjutnya ada BUMG di daerah lain. Kita lihat di daerah lain ada Puspitalsari dan Kurniawan menyatakan tidak bisa dipungkiri di Indonesia masyarakat pedesaan sudah sejak lama memiliki konsep barang publik yang bermanfaat harus digunakan untuk kepentingan publik. Mungkin kondisi inilah yang juga mempengaruhi paradigma dan masyarakat desa Kendaran, di mana sumber mata air yang ada di desa sendiri dieksploitasi oleh perusahaan daerah air minum atau Pemda Kabupaten Gianyar, dan kebutuhan air bersih justru memiliki beban secara materi bagi masyarakat. Keadaan yang demikian akhirnya membuat masyarakat berinisiatif membuat perusahaan air minum secara swadaya yang diharapkan lebih terjangkau secara ekonomi. Mengingat sebagian besar atau sekitaran 90% penduduk desa Kendaran merupakan petani sawah yang penghasilannya tidak menentu karena sangat bergantung pada hasil panen. Dengan keadaan demikian, sebagian besar masyarakat desa Kendaran kondisinya masih tergolong sejahtera. Baik, selanjutnya ada tujuan BUMG Suak Pangkat. Yang pertama, mendukung menguatkan kegiatan usaha masyarakat dalam menjalin kerjasama dengan berbagai pihak yang memiliki potensi di bidang peningkatan usaha masyarakat, seperti pembukaan galon air mineral. Yang kedua, mewadahi dan membina masyarakat dalam kegiatan usaha sehingga menjadi sumber penghasilan yang mampu menumbuhkan motivasi dan informasi dalam dunia usaha. Ada juga sebagai masyarakat dari desa Suak Pangkat ini membuat air es batu gitu, dari sumber air yang telah didirikan oleh BUMDes Desa Suak Pangkat. Yang ketiga ada meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat melalui kegiatan usaha yang dapat menciptakan lapangan kerja kecil-kecilan untuk ibu rumah tangga misalnya. Yang terakhir ada mempererat tali silaturahmi antar warga masyarakat melalui suatu wadah kegiatan yang positif dan produktif dalam badan usaha milik kampung tersebut. Selanjutnya ada visi misi BUMG Suak Pangkat. Visi BUMG Suak Pangkat mengendalikan dan mengembangkan potensi perekonomian kampung
dalam upaya meningkatkan asli Gampong dan menciptakan lapangan kerja, mengembangkan jaringan kemitraan dalam rangka membangun perekonomian Gampong berdasarkan prinsip BUMD. Yang kedua maksudnya misi BUMD suap pangkat. Yang pertama, mengelola potensi Gampong agar dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, menjalin kerjasama dengan pihak lain untuk memajukan BUMDes di suap pangkat. Yang ketiga, memfasilitasi kelompok nelayan dan wisata untuk meningkatkan produksinya. Yang keempat, mengembangkan potensi ekonomi Gampong sebagai sumber kekuatan dalam mengembangkan usaha. Dan yang terakhir, mengembangkan potensi ekonomi Gampong sebagai sumber kekuatan dalam mengembangkan usaha. Selanjutnya ada struktur organisasi BUMD di Gampong Suap Pangkat. Yang pertama ada direktur BUMD, terus di bawahnya bendahara BUMD, unit kebersihan, unit jasa atau sewa menyewa, sekretaris BUMD, dan unit dinasti atau SPP. Selanjutnya ada tentara foto di saat saya sedang mewawancarai gecik atau kepala desa di desa Suap Pangkat. Dari hasil wawancara dengan gecik Gampong Suap Pangkat seperti pada gambar di bawah ini, didapatkan data BUMD Imongleh juga berperan sebagai fasilitator dalam mengelola usaha-usaha di desa Imongleh untuk fasilitas dan pemberdayaan usaha ekonomi yang dikembangkan oleh masyarakat desa. BUMD Imongleh sebagai lembaga ekonomi desa merupakan bagian penting dalam proses pembangunan desa melalui penguatan ekonomi desa Suap Pangkat. Baiklah, selanjutnya ada kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada pembahasan, dapat ditarik beberapa kesimpulan antara lain bahwa secara umum semoga fungsi manajemen dalam BUMD Imongleh berjalan dengan baik. Hanya kendala utama pada fungsi pelaksanaannya saja, di mana dalam fungsi ini beberapa prinsip administrasi belum dapat dilaksanakan dengan baik. Prinsip tersebut antara lain pembagian pekerjaan, inisiatif dan tata tertib yang belum mampu diterapkan atau direalisasi dengan baik. Hal ini dapat dimaklumi mengingat sumber daya manusia yang ada dalam lembaga ini masih terbatas dari segi kualitas dan kuantitas. Sumber dana juga sangat minim, infrastruktur yang minim, dan sejumlah kendala-kendala lain. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.